Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Carlos Kaju, mahasiswa Universitas Flores, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Program Studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan membuat video proyek mata kuliah pengantar filsafat yang diampu oleh Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, S. Phil M. Hum. Di sini saya akan membahas gagasan filsafat menurut Aristoteles. Pendahuluan, Aristoteles adalah salah satu filsuf Yunani kuno yang paling berpengaruh dan secara luas dianggap sebagai salah satu tokoh sejarah pendiri yang terbesar dalam sejarah filsafat barat dan ilmu pengetahuan. Kontribusinya mencapai hampir semua bidang pengetahuan dan pemikiran manusia. Profil singkat, Aristoteles adalah seorang filsuf dan ilmuwan Yunani kuno yang masih dianggap sebagai salah satu pemikir terbesar dalam politik, psikologi, dan etika. Ketika Aristoteles berusia sekitar 17 tahun, ia mendaftar di Akademi Plato, dan pada tahun 338 ia mulai mengajar di Alexander Agung. Dan pada tahun 335, Aristoteles mendirikan sekolahnya sendiri, Lyceum di Athena, tempat ia mengajar, menulis, dan menghabiskan sebagian besar hidupnya. Beberapa karya yang paling terkenal antara lain Nicomachean, Politik, Metafisika, dan Analitik Teori. Gagasan filsafat. Yang pertama, metafisika atau teori 4 penyebab. Pertama, penyebab material atau materi. Bahan dasar di mana sesuatu dibuat, misalnya kayu untuk meja. Yang kedua, penyebab formal atau bentuk. Esensi atau cetak biru definisi sesuatu, misalnya desain meja. Yang ketiga, penyebab efisien, agen atau gerak. Siapa atau apa yang menciptakan perubahan, misalnya tukang kayu. Yang berikutnya, penyebab final, tujuan atau telos. Tujuan akhir atau fungsi dari suatu objek, misalnya meja untuk meletakkan barang. Gagasan yang kedua ini logika, silogisme, dan penalaran. Logika sebagai instrumen. Logika, khususnya silogisme, adalah alat penting untuk penalaran yang valid. Silogisme, penalaran deduktif dari premis-premis semua manusia fana. Sokrates manusia, maka Sokrates fana. Metode penggabungan. Metode deduktif dari umum ke khusus dan induktif dari khusus ke umum melalui pengalaman untuk memperoleh pengetahuan. Berikutnya, gagasan filsafat. Yang ketiga, etika, eudonia, dan kebijakan. Tujuan hidup. Kebahagiaan tertinggi atau eudonia dicapai melalui aktivitas jiwa rasional sesuai dengan kebijakan atau virtual. Jalan tengah atau golden mean. Kebijakan moral adalah titik tengah antara dua ekstrem. Misal, keberanian adalah jalan tengah antara kecerobohan dan kepengecutan. Kebijakan meliputi kebijakan moral, keberanian, kesederhanaan, dan intelektual, yaitu kebijaksanaan. Baik, gagasan yang ketiga, teleologi. Alam semesta bertujuan. Segala di alam semesta memiliki tujuan inheren, termasuk manusia. Yang keempat, epistemologi atau teori pengetahuan. Pengetahuan dari pengalaman. Pengetahuan dimulai dari observasi empiris terhadap objek-objek tertentu. Lalu logika digunakan untuk menarik kesimpulan umum. Berikutnya, relevansi gagasan. Yang pertama, logika dan metode ilmiah. Aristoteles sering dianggap sebagai bapak logika yang meletakkan dasar bagi penalaran kritis dan metode ilmiah modern. Penekanannya pada observasi, pengumpulan data, dan pencarian definisi yang akurat. Berdasarkan sifat esensial, objek sangat relevan dengan sains kontemporer. Selanjutnya,
Etika dan Teori Kebijakan. Karyanya yang paling berpengaruh, Etika Nicomachean, menyajikan teori kebahagiaan atau eudonia yang berpusat pada pengembangan karakter dan kebijakan. Teori kebijakan ini menginspirasi bidang etika kontemporer yang menekankan kesejahteraan manusia dan moralitas. Baik, relevansi gagasan yang berikutnya, politik dan pemerintah. Aristoteles menganggap manusia sebagai makhluk sosial atau zoon politikon dan menganalisis sebagai bentuk pemerintahan. Wawasannya tentang pentingnya kelas menengah, supremasi hukum, dan institusi yang seimbang tetap relevan untuk memahami tentang politik dan demokrasi modern. Relevansi gagasan yang berikutnya adalah metafisika. Konsepnya tentang heliomorfisme, bahwa segala sesuatu terdiri dari materi dan bentuk yang tidak dapat dipisahkan, memberikan kerangka kerja untuk memahami hubungan antara fisik dan non-fisik yang masih menjadi bahan perdebatan dalam metafisika kontemporer. Relevansi gagasan yang berikutnya, hak dan keadilan. Pandangannya tentang hak individu dan keadilan, khususnya pembagian antara keadilan distributif dan komunitatif, memberikan landasan filosofis untuk perdebatan etis dan hukum saat ini, serta sejalan dengan nilai-nilai dalam sistem hukum nasional di berbagai negara, termasuk negara Indonesia sendiri. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan menurut Aristoteles mencakup beberapa bidang, tetapi intinya adalah kebahagiaan atau eudonia sebagai tujuan akhir hidup manusia melalui aktivitas akal budi dan penerapan kebijakan. Kebenaran dapat dicapai melalui logika silogisme, dan manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan negara untuk mencapai kesejahteraan bersama. Semua kesimpulan ini berlandaskan pada penggunaan akal budi, rason, dan pencarian tujuan. Dalam etika kebahagiaan, kebahagiaan adalah tujuan akhir, bukan kesenangan sementara, tetapi aktivitas jiwa yang sesuai dengan kebijakan seumur hidup. Penerapan kebijakan, kebahagiaan dicapai dengan menemukan keseimbangan antara kelebihan dan kekurangan, seperti keberanian, keadilan, dan kemurahan hati. Peran akal budi, kebahagiaan tertinggi melibatkan perenungan intelektual dan penggunaan akal budi secara dalam logika silogisme. Kesimpulan logis ditarik dari dua premis melalui tren tengah yang menjadi dasar penalaran deduktif. Tujuan logika memfasilitasi argumentasi yang efektif menuju kebenaran dan mendeteksi penalaran yang keliru. Dalam politik dan sosial, manusia makhluk sosial. Manusia secara alam hidup dalam masyarakat dan membutuhkan negara untuk mencapai potensi penuhnya. Negara untuk kebaikan bersama. Tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan bersama, bukan hanya kesejahteraan individu, sehingga manusia dapat hidup lebih manusiawi. Dalam metafisika dan sains teleologis, alam semesta dan segala isinya memiliki tujuan penciptaan, dan tugas manusia adalah berbuat baik sesuai tujuannya. Abiogenesis, salah satu teori awal Aristoteles, menyatakan makhluk hidup bisa muncul dari benda mati, meskipun ini adalah teori lama.